Baik, saya lanjutkan. Oke, ya boleh nanti kalau yang pinter bikin puisi ya. Kalau sedang jatuh cinta, bilang ke pasangannya, engkau adalah titik dalam hidupku. Karena hidupku selama ini masih koma. Kehadiranmu menghadirkan titik yang melegakan dan membahagiakan. Oke, ya nanti mesti pasanganmu terus membalas salah gombal. Yuk kita lanjutkan. Ada pelajaran cinta apa lagi dari Gibran? Ada yang saya catat lagi. Gibran menyatakan seperti ini. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia ini. Karena cinta itu membangkitkan semangat yang hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tak bisa mengubah perjalanannya. Ini konsep tentang hubungan antara cinta dan kebebasan. Uraiannya bisa sangat panjang tema ini, tapi ringkasnya adalah cinta itu kebebasan sejak awalnya. Cinta itu kebebasan dalam prosesnya. Bahkan cinta juga kebebasan dalam ekspresinya serta hasilnya. Maka banyak pujangga yang menyebut kebebasan yang sejati itu adanya dalam cinta. Saya juga sering menjelaskan bahwa cinta itu obat dari belenggu. Belenggu yang paling utama yaitu apa? Belenggu ego. Orang yang mencintai dibebaskan dari belenggu egonya. Cinta itu kebebasan sejak awalnya. Seperti di Romeo and Juliet minggu lalu. Tidak bisa kita memutuskan atau memaksa orang mencintai siapa atau tidak mencintai siapa. Pendeta Bulos Bulos Galib dalam Al-Ajniha Al-Mutakasirah ini memaksa Selma untuk menikah dengan keponakannya. Kalau menikah bisa dipaksa, kalau cinta tidak. Jadi cinta itu sepenuhnya ada dalam penguasaan orang yang mencintai. Bahkan seandainya kalian misalnya suka sama siapa, kemudian dia ternyata menolakmu, dia yang menolakmu itu pun tidak bisa membuatmu tidak mencintainya. Jadi kalau engkau masih tetap ingin mencintainya, itu juga engkau bisa. Jadi makanya sejak awalnya cinta itu kebebasan. Dalam ekspresinya pun juga begitu. Makanya di kalimatnya Gibran itu yang bahkan hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alam pun tidak bisa mengubah perjalanannya. Orang yang sudah jatuh cinta itu biasanya dihalangi oleh apapun, diatur seperti apapun, kemudian bahkan melawan hukum alam. Mungkin melawan hukum alam itu sampai tidak makan, tidak tidur, sampai tidak istirahat. Kadang-kadang orang jatuh cinta itu kan melawan hukum alam. Tapi kalau orang sedang mencintai, hukum alam seperti itu pun bisa ditabrak. Kalau tidak sedang mencintai, mungkin jam 10 malam, 11 malam kita sudah ngantuk tidur. Tapi kalau pas ngobrol dengan yang kita cintai, sampai jam 3 subuh mungkin masih betah. Kadang cuma chat di WA, sudah tidur belum? I miss you, nanti balas lagi I miss you, bolak-balik sampai bolak-balik. Itu kan melawan gejala alam biasanya. Orang sudah tidur, dia tidak jadi tidur. Bahkan kalau ngobrol bisa sampai subuh. Itu gejala alam. Bisa ditabrak, apalagi hukum-hukum kemanusiaan. Aturan-aturan budaya. Itu bisa dengan mudah ditabrak oleh para pecinta. Maka dari cinta akan mencari jalannya sendiri. Cinta akan mencari orang yang dia cintai tanpa harus terlalu peduli dengan hukum kemanusiaan dan gejala alam.
Jadi di titik inilah Gibran melihat bahwa dalam cinta ada muatan kebebasan. Oke, maka cinta ini bisa jadi kekuatan membangun yang luar biasa bagi peradaban. Namun kalau tidak hati-hati, salah mengelola, dia juga bisa jadi kekuatan menghancurkan yang sangat dahsyat bagi peradaban dan budaya manusia. Karena dia energi yang luar biasa, daya hidup yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, mungkin kita bisa terpeleset. Jadi paling tidak malam hari ini kita belajar karakter-karakternya.